Hai semua, baiklah di video kali ini saya akan coba menjelaskan terkait interaksi obat yang terjadi pada seseorang yang telah berusia lanjut atau sering dikenal dengan istilah pasien geriatrik. Interaksi yang terjadi dapat berupa farmakokinetik atau interaksi berupa farmakodinamik. Menurut WHO, kelompok usia lanjut itu dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, usia 60-74 tahun. Kemudian yang kedua, usia 75-84 tahun dan usia lebih dari 85 tahun. Menurut studi epidemiologi, kenapa kita perlu sekali mempelajari terkait apa kemungkinan interaksi obat yang terjadi antara pasien-pasien geriatri? Karena berdasarkan studi epidemiologi, pasien usia lanjut umumnya memiliki banyak masalah terkait dengan kondisi kesehatan. Jarang kita temukan pasien-pasien yang berusia lanjut itu tidak memiliki penyakit, atau jarang sekali kita temukan penyakit yang dialami pasien usia lanjut itu hanya satu. Umumnya di lapangan kita temukan setiap pasien usia lanjut memiliki 1 atau 2 penyakit penyerta. Sebagai contoh, penyakit hipertensi, diabetes mellitus, gangguan kardiovaskuler, dehidrasi, gangguan fungsi ginjal, dan hati. Kemudian juga ditemukan pasien-pasien usia lanjut atau geriatri itu menggunakan obat lebih dari 5 atau kita sebut juga dengan polifarmasi. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya penyakit penyerta yang dialami oleh pasien. Kemudian menurut TKF et al. Tahun 2016 menemukan bahwa interaksi obat pada lansia itu sering sekali ditemukan. Kemudian interaksi obat, efek samping obat, nah ini tentunya adalah tugasnya seorang apoteker untuk mencarikan solusi atau mencegah munculnya efek samping akibat interaksi obat. Interaksi obat merupakan penyebab dari 15-20% efek samping. Semakin banyak obat yang digunakan, maka semakin akan berisiko terjadinya interaksi obat dan semakin besar kemungkinan terjadinya efek samping obat. 4% dari efek samping obat per tahun dilaporkan ketika kurang dari 5 obat. Namun, ini meningkat menjadi 54% ketika lebih dari 5 obat yang diresepkan. Jadi, pasien geriatri sangat berisiko sekali terjadinya interaksi obat dan efek samping obat. Kemudian jika kita bandingkan dengan orang dewasa, kejadian efek samping obat pada pasien usia lanjut itu dua kali lipat lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Selanjutnya akan kita bahas lebih detail terkait dengan apa dampak atau interaksi secara farmakokinetik obat-obat yang digunakan pada pasien geriatri. Tabel berikut dapat menunjukkan bahwa terjadi perubahan farmakokinetik pada pasien usia lanjut. Yang pertama, motilitas gastrointestinal. Motilitas gastrointestinal pada geriatri arti kemaknaan secara klinis bahwa dapat mempengaruhi kecepatan namun tidak mempengaruhi tingkat penyerapan obat. Kemudian pH lambung. Pada pasien geriatri, pH lambung cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan penurunan produksi asam lambung pada pasien geriatri. Namun, perubahan tidak bermakna pada penyerapan obat. Selanjutnya, fungsi ginjal cukup bermakna secara klinis, di mana pada pasien usia lanjut terjadi penurunan massa ginjal sehingga juga akan terjadi penurunan eliminasi obat-obat yang dieskresi melalui ginjal. Selanjutnya albumin dan serum ini berkaitan dengan protein plasma. Penurunan peningkatan protein sehingga meningkatkan fraksi obat bebas karena obat
ketika berada di dalam plasma akan terbagi atas dua, ada obat bebas dan obat terikat. Obat-obat terikat dengan protein plasma, namun hanya obat bebaslah yang bisa sampai ke reseptor di dalam sel dan bisa menimbulkan efek farmakologi. Total air tubuh, penurunan volume distribusi obat-obat yang larut di dalam air karena volume cairan tubuh berkurang, namun volume lemak itu meningkat. Distribusi obat-obat yang larut dalam air menurun, namun distribusi obat-obat yang larut dalam lemak seperti diazepam itu meningkat. Rasio lemak tubuh atau massa tubuh, di mana peningkatan volume distribusi obat-obat yang larut dalam lemak karena lemak tubuh menjadi lebih meningkat pada usia lanjut. Kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama, motilitas gastrointestinal. Terjadi perubahan motilitas gastrointestinal pada pasien usia lanjut. Yang pertama, perlambatan pengosongan lambung. Kemudian yang kedua, peningkatan pH lambung dikarenakan menurunnya produksi asam lambung. Nah, akan terjadi gangguan motilitas usus dan penurunan penyerapan gula dan beberapa obat seperti vitamin B12, kalsium, dan zat besi. Nah, walaupun terjadi perubahan terhadap motilitas gastrointestinal, namun tingkat penyerapan obat jarang dipengaruhi oleh perubahan motilitas gastrointestinal. Kemudian, terkait dengan first pass metabolism and bioavailability. Obat-obat yang dikonsumsi pasti akan mengalami metabolisme di hati. Sering disebut dengan istilah metabolisme pertama, first pass metabolism. Hal ini perlu diperhatikan karena obat itu terbagi atas dua. Yang pertama, ada obat yang aktifnya dalam bentuk obat awal, dan ada juga obat yang berefek itu adalah dalam bentuk obat metabolit. Secara umum, obat-obat berefek dalam bentuk awal tanpa perlu dimetabolisme lebih lanjut. Jika pada kondisi pasien usia lanjut, ternyata usia mempengaruhi dan menurunkan first pass metabolism. Artinya metabolisme obat akan menjadi sangat lambat, sehingga obat-obat yang dalam bentuk aktifnya adalah obat awal, bukan dalam bentuk metabolit, akan lebih banyak kadarnya di dalam plasma, sehingga perlu diperhatikan kemungkinan dosis yang sampai ke reseptor. Perlu diperhatikan apakah dosis yang diberikan akan menimbulkan efek samping. Kemudian sebaliknya, obat-obat yang disebut dengan obat prodrugs yang biasanya ditemukan di beberapa obat-obat golongan ACE inhibitor seperti enalapril dan perindopril. Nah, obat-obat ini baru menimbulkan efek dalam bentuk metabolitnya, sehingga jika terjadi hambatan pada metabolisme first pass metabolism, artinya obat-obat yang diberikan tidak menimbulkan efek, sehingga perlu dipertimbangkan penggunaannya pada pasien usia lanjut dan perlu ditingkatkan dosisnya jika memang obat tersebut digunakan pada pasien usia lanjut. Kemudian volume distribusi obat. Konsentrasi obat di dalam plasma dipengaruhi oleh volume cairan tubuh. Makin tinggi volume distribusi, maka konsentrasi plasma akan menurun. Hal ini kenapa terjadi? Karena jika volume distribusi tinggi, berarti obat banyak sampai ke dalam sel, banyak obat yang ketemu dengan reseptor, sehingga obat menimbulkan efek. Sebaliknya, jika volume distribusi obat menurun, maka dapat dipastikan bahwa kadar obat di dalam plasma juga akan tinggi. Pada lansia, ternyata volume cairan tubuh menurun. Nah, ini perlu diperhatikan
terkait obat-obat yang larut di dalam air dan obat-obat yang larut di dalam lemak. Pada lansia, volume cairan tubuh menurun, namun volume lemak itu meningkat, sehingga distribusi obat larut lemak seperti diazepam itu meningkat. Artinya, efek obat diazepam akan lebih tinggi pada pasien usia lanjut. Nah, perlu dipertimbangkan penurunan dosis obat-obat diazepam jika digunakan pada pasien usia lanjut. Sebaliknya, distribusi obat larut air menurun seperti obat-obatnya adalah gentamicin, digoxin, etanol, theophylline, cimetidine, sehingga kadar obat di dalam plasma meningkat, maka seorang apoteker perlu mempertimbangkan loading dose yang akan diberikan. Cenderung loading dose digoxin itu perlu diturunkan. Apa itu loading dose? Loading dose adalah dosis muatan awal yang diberikan ketika pasien diberikan suatu obat. Selanjutnya, wanita usia lanjut memiliki jaringan lemak 33% lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang lebih muda, sehingga risiko terjadinya akumulasi obat-obat yang bersifat larut lemak itu akan lebih tinggi. Pada usia lanjut, aliran darah melalui hati berkurang dan clearance beberapa obat dapat terhambat sekitar 30-40%, sehingga tentu akan mempengaruhi eliminasi obat.